Partai Demokrat mutusin buat keluar dari koalisi perubahan yang ngusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Kira-kira bakal kemana ya nantinya? Nah, halo friend, gua mau cerita dikit nih soal suhu politik yang makin memanas di akhir-akhir ini jelang pemilu 2024. Nah, sebagai informasi nih ya friends, berdasarkan klaimnya Partai Demokrat, jadi Anies Baswedan tuh udah minta langsung kepada AHY buat jadiin cawapresnya di 2024. Tapi hari Sabtu 2 September 2023 tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapres Anies. Nah, hal ini tuh yang ngebuat Partai Demokrat tuh jadi kesel. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga ikut angkat bicara soal kasus ini, soal peristiwa ini. Nah, buat lebih lengkapnya kita dengerin aja nih statement dari SBY. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Nah, singkat cerita nih, setelah keluar dari koalisi perubahan, otomatis Partai Demokrat belum ada pilihan lagi dong buat menyongsong 2024 nanti. Baru kemarin Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairun bilang kalau pihaknya terus menjalin komunikasi baik, yaitu dengan PDP dan Gerindra. Buat kalian tahu ya, dua partai itu tuh udah punya bakal capresnya masing-masing. Dari PDP ada Ganjar Pranowo, sedangkan Gerindra ada Prabowo Subianto. Tapi yang serunya nih, ada pertemuan antara Demokrat dan juga PDP usai Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Nah, buat lebih lengkapnya kita dengerin aja nih statement dari Herman pas di DPP Partai Demokrat kemarin. Pak Herman, kabarnya Pak Rifki sudah sempat bertemu dengan Mas Hasto setelah terjadi manuver kemarin dari Nasdem dan Anies. Saya kira ketemu dengan banyak pihak ya. Dengan banyak pihak lah ketemu juga. Tapi bertemu juga benar, berarti sempat bertemu dengan Mas Hasto. Ya, dengan berbagai pihak sudah ketemu. Tadi saya ketemu di atas juga. Mas, ini Gerindra juga membuka peluang terbuka untuk Demokrat berkoalisi dengan mereka. Tapi kalau dari Demokrat sendiri ngelihat baca pres yang ada antara Ganjar dan Prabowo itu ada yang mengusung perubahan juga nggak Mas? Ya, kita tunggu saja lah ya. Karena nanti pasti ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan, itu pasti ada reasoning, ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi A atau dengan koalisi B. Nah, kan tiba-tiba aja nih elit Partai Demokrat bertemu dengan petinggi PDIP setelah keluar dari koalisi perubahan. Tapi ya, pertemuan antara elit Demokrat dan elit PDIP ini bukan kejadian baru kemarin nih. Bulan Juni kemarin, petinggi dua parpol ini juga sempat ngadain pertemuan di kawasan Gelora Bung Karno. Bahkan, pertemuan itu dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Umum PDIP Puan Maharani. Sebetulnya nih ya, hubungan antara dua partai ini bisa dibilang kadang benci kadang sayang sih. Nah, tapi ya, kalau beneran kejadian antara Partai Demokrat dan PDIP bisa menyatu, nah ini bakalan jadi babak baru sih di pemilu Indonesia. Soalnya ya, dua partai ini tuh selalu berkonflik, hubungannya panas dingin, bahkan sampai 4 edisi pemilu sebelumnya selalu beradu. Tapi baru kemarin nih, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal kemungkinan mempertemukan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Intinya kemungkinan Demokrat gabung gimana? Pemenangan pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk partai politik itu selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh Dewan Pengarah yang terdiri dari para ketua umum partai politik. Kemungkinan Demokrat merapat penjajakannya Ya nanti, jadi kan tim pemenangannya di tim pemenangan nasional dibentuk. Tim pemenangan nasional ini kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para ketua umum partai. Disitulah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, dengan kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu akan dilakukan. Mengingat Dewan Penasehat itu juga nanti berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita lihat aja deh nanti ke depannya gimana ya. Siapa tahu dalam waktu dekat beneran ada pembahasan lanjutan nih antara dua partai ini. Nah, friend, kayaknya sampai sini dulu deh pembahasan soal keriuhan atau keseruan jelang pemilu 2024. Tapi gue yakin sih nanti ke depannya masih banyak kejutan-kejutan dadakan yang terjadi sebelum pendaftaran capres atau cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Ya udah deh, tanpa basa-basi lagi, gue mau izin pamit ya. Tunggu cerita-cerita gue dari lapangan yang lainnya. Dadah.